Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dan Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabarnya para subscriber pencinta channel Injil Habaget? Haleluya, luar biasa. Saya selalu berdoa kepada Tuhan untuk saudara semuanya agar dijauhkan dari segala mara bahaya, celaka maut, musibah, sakit penyakit, lebih-lebih lagi virus yang lagi melanda bangsa dan negara kita. Nah, apapun yang saudara lakukan dan kerjakan, selama itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, kiranya dibuat oleh Tuhan berhasil. Nah, sehingga dengan keberhasilan itu, nama Tuhan dipermuliakan. Nah, saudara, kita masih bersama dengan Bang Hendrik Abu Lahab. Saya kalau dengar Abu Lahab itu benar-benar salam jumpa Abu Lahab lagi. Kacau nih orang Abu Lahab terus yang dikejar-kejar. Emang salah apa Abu Lahab sama you? Hah? Aduh, kasihan si Abu Lahab. Udah abu, halus, dilahap lagi dimakan. Habislah dia. Enggak, saya setiap ingat dirimu Bang ya. Yang saya ingat satu, Abu Lahab. Abu Lahab ya. Abu Lahab. Saya sampai saya pernah tanya sama teman memang, kenapa ini kan Abu Lahab? Kita dirimu baru tahu saya kenapa disandarkan nama Abu Lahab pada namamu. Nah, yang ingin kita tanyakan hari ini adalah mengenai hal-hal yang paling mengerikan selama kita berada di dunia ini ya. Yang paling membuat abang khawatir, yang paling membuat abang was-was selama nafas itu masih ada. Waduh. Udah cuman gitu doang Bro Fendi pertanyaannya. Nggak ada yang lebih ngeri lagi. Nah, apa Bang? Baik, ini aduh, pertanyaan ini santai. Sebenarnya lagi santai nih, bukan acara musik. Kita bener santai di sini. Saya ini ditodong terus nih sama dia nih, suruh ngobrol gitu kan. Program ini tidak ada di spesialisasikan, dibuat nggak sama sekali nggak gitu kan. Saya cuma pengen santai, pengen jumpa dengan sosok ini yang selalu korek-korek tentang akik gitu loh, ya kan? Nah, jadi kalau pertanyaan ini sangat mendalam sekali buat saya. Apa yang paling menakutkan di dalam hidup kita ini? Nah, khususnya Bang Henry sendiri ya, ini kita tidak membahas Effendi Usman, tidak membahas Abu Lahab, tidak membahas Abu Jahal. Yeah. Kita yang ingin kita bahas adalah diri kita sendiri, khususnya Bang Hendrik. Nah, yang paling menakutkan itu apa sih? Baik, saya akan jawab. Shalom buat pemirsa Tanah Air yang selalu mengikuti Injil Habaget. Program Injil Habaget. Ya, ini sharing dari jiwa saya yang paling dalam. Setiap orang itu kan mempunyai pressure dalam hidupnya ya. Dengan apapun yang dihadapi. Ada orang bilang begini, berceloteh. Apa sih yang nggak boleh di dunia ini? Iya. Iya kan? Iya. Asal katanya. You boleh lakukan semua, asal cuma satu kata. Saya tanya, asalnya apa tuh? Lu jangan ketahuan. Gitu loh. Betul. Nah, asal nggak ketahuan lu aman gitu loh. Iya. Nah, kalau lu ketahuan, lu ribet gitu loh, repot gitu. Betul. Lalu saya kait-kaitkan dengan konteks yang berhubungan dengan jasmani dan menguntungkan kepada pribadi seseorang. Bener juga ya. Nyopet nggak ketahuan, aman. Ya. Menurut siapa? Menurut kita. Nipu, aman nggak ketahuan menurut kita. Ya kan? Pokoknya apapun yang sifatnya negatif menguntungkan diri kita. Yang penting jangan ketahuan. Yang penting jangan ketahuan gitu loh, itu aman. Tapi setelah saya renung-renung, bengong, pada saat saya tidur saya mikir. Ada satu suara bilang, apakah kamu tidak takut? Karena ada kehidupan lain sesudah kehidupan yang sekarang kau jalankan. Nah, sehubungan dengan pertanyaan Bang Fendi tadi yang menakutkan, saya jawab ada 3. Yang paling menakutkan? Yang paling menakutkan. Yang pertama itu adalah ketika kita jauh dari Sang Pencipta. Dari Tuhan. Artinya Tuhan tidak mengenal. Apapun agama Anda ya, apapun kepercayaan Anda, yang Anda yakini bahwa Dia adalah Tuhan atau Sang Pencipta yang layak disembah. Itu ketika kita jauh dari Dia, itu sangat mengerikan sekali. Seperti seorang bayi yang lepas susu dari ibunya. Ya kan, dia tidak tahu tuh, dia hanya bisanya menangis. Itu menurut renungan pribadi saya. Saya nggak tahu, ini saya coba tularkan atau informasikan lewat obrolan santai ini.
Ya ketika kita jauh sekali dengan Sang Pencipta itu sangat menakutkan yang teramat. Dan itu hanya dirasakan oleh pribadi yang bersangkutan. Kita tidak bisa share kepada orang lain. Karena kita ada nurani. Nah itu kan saya bilang ada pressure di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga ketika kita mau ngapa-ngapain, life is nothing gitu loh. Hidup ini tidak ada artinya. Cuma ngurusin lobang ke lobang, masuk lobang, keluar lobang. Ya, bukan bicara porno, nih bicara lobang. Teman-teman, jangan diartikan negatif. Buka pintu, lubang pintu. Buka WC, lubang WC. Berarti kalau saya boleh simpulkan bahwa tidak ada bedanya kita dengan hewan. Setuju. Kalau misalnya rasa takut yang begitu sangat teramat itu ada di depan kita cuek aja gitu loh. Iya. Karena pilihan kita hidup mau selamat atau tidak, mau benar atau tidak, itu adalah ada di kita. Iya. Tuhan cuma kasih rambu-rambunya. Yang boleh disebut sebagai free will atau kehendak bebas. Apapun yang kita lakukan, Tuhan hanya diam. Iya. Saat ini. Saat dia diam dan dia cuma liatin. Lalu dia mengutus para punggawa-punggawanya yang disebut entah pendeta, entah ustadz, entah kiai untuk menyampaikan kebenaran ini. Itu yang paling saya takutkan satu. Ketika kita terpisah jauh dari Sang Pencipta. Bahkan dia tidak mengenal kita. Saya masuk sedikit di dalam Alkitab mengatakan bahwa pada saat kita masih kanak-kanak kecil, Tuhan mencari kita. Pasti ya, Bang Fendi ya. Tuhan mencari kita sampai kita dewasa. Dan ketika kita udah dewasa, maka itu akan dibalik. Bukan Tuhan lagi mencari kita, tapi kita mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Yang dicari apanya nih? Nah, ini kan pertanyaan nih. Benar. Yang dicari bukan fisiknya, bukan bentuk mau wujudnya, bukan. Tapi yang dicari bagaimana keinginan pikiran Sang Pencipta terhadap kita. Dengan apa yang dia inginkan, sehubungan pastinya dengan hidup kekal. Betul. Bukan berarti ketika ada perkataan, ketika ada pertanyaan seperti itu, Bang, dan juga di dalam Alkitab, di dalam kitab Amos ya, dikatakan carilah Tuhan maka kamu akan hidup ya. Nah, timbul pertanyaan satu. Ketika carilah Tuhan yang dirimu bilang tadi, Bang, pertanyaannya bagi saya itu apakah Tuhan selama ini tidak ada? Sehingga perlu dicari. Nah, apakah Tuhan ngumpet? Apakah Tuhan sembunyi sehingga kita perlu mencari Tuhan? Nah, oke. Terus, Bang. Kekhawatiran yang sangat kedua yang sangat menakutkan ini ya. Dan ini sebenarnya real ya kalau saudara pendengar yang menyaksikan acara ini. Kalau Anda bisa berempati dikit ya. Masuk aja. Seperti ruangan AC yang ada AC-nya. Ini benar-benar menampar setiap orang. Jadi ketakutan dan kekhawatiran yang kedua adalah ketika kita salah dan melakukan kesalahan di kesalahan yang sama. Berkutat, berkubang di situ aja. Merasa nyaman malah dengan kesalahan. Nyaman. Kita tahu itu salah. Hajar terus, yang penting keinginan kita tercapai. Lalu nanti ada kalimat pembela yang namanya pembenaran diri. Walaupun itu pakai firman Tuhan. Udahlah, nggak apa-apa. Nanti Tuhan ampuni. Nggak ada yang lihat, nanti Tuhan ampuni. Asal kamu jangan lagi ulangi. lagi. Nah, besok ulangi lagi. Timbul lagi pertanyaan yang sama. Memang benar, hidup ini adalah proses ulang mengulang dari yang kemarin menuju yang kemarin, dari yang kemarin menuju yang depan. Itu udah pasti. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah kau ulangilah kegiatan hidup itu yang baik, yang menyenangkanku. Ya kan, kata Tuhan tuh, yang menyenangkanku. Sehingga kau ada nanti di surga bersama-samaku menjadi bagian dari kerajaan surga. Itu yang dia inginkan. Tetapi kan manusia ini dikasih kehendak bebas. Artinya apapun yang mau dilakukan, asal tidak larang. Iya, asal tidak ketahuan ya. Asal tidak ketahuan. Nah, itu pembenaran sebenarnya. Betul. Ada Alkitab bunyinya yang mengatakan asal tidak ketahuan. Ini versi saya. Betul. Bahwa asal nggak ketahuan gitu kan. Betul. Karena kenapa Tuhan tidak mau melarang atau megang kita? Karena di kitab Kejadian pun ditulis, ketika Adam melakukan pelanggaran, bisa nggak Tuhan pegang? Jangan. Ini kamu salah. Nah, itu kamu salah. Pada saat dia bercengkrama dengan iblis dan istrinya Hawa. Iya. Ya kan?
Siti Hawa waktu itu kan. Iya. Itu Tuhan diemin aja. Iya. Karena dia cukup udah kasih satu kali larangan. Itulah disitulah dimulainya kehendak bebas atau free will. Iya. Kehendak bebas kita yang menentukan, Iya. orang lain yang menilai. Iya. Nah ini rasa ketakutan saya amat teramat. Saya ulangi, silakan nanti Anda bikin kalimat yang cantiknya seperti apa. Kalau dari saya itulah melakukan kesalahan yang sama di kubangan yang sama Dan merasa nyaman dan merasa nyaman dan tidak merasa bersalah. dan tidak merasa bersalah. Apalagi pertobatan tidak. Apalagi pertobatan, ditambah nanti ada pembenaran diri. Iya. Saya kan ini ngambil ini buat bikin ini loh, Iya. buat bikin itu loh, Iya. Iya. ya kan, buat mewujudkan ini loh. Iya. Tapi ujung-ujungnya itu nggak pernah kunjung datang. Iya. Istilahnya tidak ada takiyah di situ. Tidak ada takiyah. Oke. Nah, yang selanjutnya Bang, yang ketiga. Nah, ketakutan yang ketiga adalah, ini keren banget, ini. Abis ini keren ini. Ya. Nampar semua orang siapapun dia. Ya. Saya nggak tahu, saya tidak bermaksud, saya dengan Bang Fendi ini tidak mendesain obrolan ini pakai narasi, ntar lu cerita gini-gini, enggak. Ini spontan. Iya. Orang, saya datang pengen ngopi nih, saudara lihat, ini kopi masih ada, saya mau kopi. Itu ketakutan yang sangat, yang sampai hari ini berlaku buat saya, mungkin buat pemirsa juga. Mungkin selamanya, selama otakmu sadar. Iya. Itu apa? Yang ketiga adalah, ketika kita melihat orang melakukan kesalahan, benar-benar fatal, siapapun dia, kita diam. Kita nggak berani menegurnya, lantaran ada beberapa alasan. Yang pertama adalah segan, Segan. karena dia atasan. Iya. Yang kedua, dia karena tokoh masyarakat. Iya, bisa dikatakan pendeta kah? Pendeta, Ustadz. ustadz, kiai, apapun lah yang menduduki jabatan paling tinggi. Iya. Sehingga dia nggak berani. Apalagi kalau dari kesalahannya itu, orang yang menegurnya ini cicip gitu loh. Iya, iya. Ikut Iya. cobain gitu loh. Iya. Ya kan, ikut Iya. menikmati dari hasil kesalahan yang tadi dilakukan tadi. Iya. Jadi mereka sama-sama mendeklarasikan kenyamanan di dunia yang sudah dia katakan asal tidak ketahuan. Iya. Lalu bagaimana kalau nanti suatu ketika itu ketahuan? Nah, ini jawabannya, wallahu alam. Silakan Anda jawab masing-masing. Ya nggak? Karena kalau udah ketahuan, yuk silakan dah. Ya kan? Iya. Tapi kalau selama belum ketahuan, semua nyaman-nyaman aja. Nah, berarti Bang, yang paling ditakutkan itu adalah ketika kita jauh dari Tuhan. Jauh dari Tuhan yang Pertama. Yang kedua, ketika kita berkubang di dalam kubangan yang sama. Iya, kesalahan yang sama. Iya, itu kesalahan yang itu sama. ritual. Merasa nyaman segala macam dan tidak ada pertobatan di situ. ada pertobatan. Nah, yang ketiga, ketika tidak berani menegur orang Menegur yang yang bersangkutan kalau itu salah. kalau itu salah. Dan dia sembunyikan. Ini yang paling menakutkan. Ini paling menakutkan. Nah, jalan keluarnya itu caranya gimana? Ketika kita merasa, ini kalau merasa oke lah. Kadang-kadang tidak pernah merasa kalau kita jauh dengan Tuhan. Nah, apa yang harus dilakukan oleh seseorang? Sehingga orang tersebut tidak jauh dengan Tuhan. Mau agama apapun, kita tidak sedang berbicara agama tertentu ya. Setuju, tidak. Ini bebas saja. Kebebasan berpikir itu. Apa yang harus dilakukan oleh orang, Bang? Sehingga dia tidak merasa jauh dengan Tuhan. Waduh, kalau pertanyaan Bang Fendi ini mengarah dilakukan orang lain, mungkin saya tidak bisa mewakili. Tapi kalau misalnya ditanyakan kepada saya, Iya. ya harus menjawab Iya. untuk mewakili beberapa teman yang mendengar. Iya. Ya sah-sah saja untuk saya mengemukakan. Iya, silakan, Bang. Ya yang pertama, akuilah dengan secara jujur-jujur. Sampai kamu bisa menangis sehingga kamu tidak bisa mengeluarkan lagi air mata. Iya. Ya kan? Karena dunia ini penuh dengan harta, tahta, dan segala macam tak yang bisa dikantongi. Iya. Berarti yang paling pertama itu ketika jauh dengan Tuhan, jalan keluarnya cari Tuhan. Cari Tuhan. Yang kedua, supaya kita bisa menangis segala macam, akui dosa di hadapan Tuhan. Akuilah kesalahan yang pernah kau lakukan di kubangan itu. Dan setelah akui, yang lebih penting lagi, istilahnya nih ada permukaan yang harus dilicinkan gitu kan. Di aci yang paling licin itu adalah kamu tinggalkan dan tidak mengulanginya lagi. Lalu kau tampilkan styling baru Anda. Yang stylingnya itu tidak dibuat-buat. Yang nggak dibuat-buat, inilah. Makanya saya paling ngeri kalau ada pendeta yang khotbah itu selalu masuk ke area yang namanya kekudusan. Saya tidak membanggakan seorang pendeta yang saya ikuti pengajarannya lewat streaming. Ya.
saya bergembala di Rehoboth, pendetanya Om Erastus. Shalom Om Eras. Ya. Dialah yang selalu kalau khotbah itu bicara soal kekudusan, ngeri rasanya. Bulu ini merinding semua. Ketika bicara tentang kekudusan. Bicara tentang kekudusan. Seolah-olah kita pun tidak kudus seolah-olah. Ya, kita sendiri. Kita habis dibotakin. Telanjang, nggak ada kelihatan lagi pokoknya. Nah sekarang sejauh mana mental kita bisa kuat dengan keadaan seperti itu? Hidup kita singkat, 70 tahun. Iya. Ya, begitu singkatnya waktu, kita tidak mendusin dengan hal-hal yang mengarah kepada kekekalan gitu. Hidup yang kekal nanti. Wow, binasa bang. Iya. Ngeri kali. Nah itulah kalau saran dari saya itu. You bertobat, termasuk saya, renungkan itu. Ciptakan styling gaya yang baru. Iya. Dengan tidak ngibulin orang, sancipa orang, tipu orang, tilep orang gitu kan. Itu sudah dilupakan. Iya. Nah, baik saudaraku, ini kira-kira perbincangan kami pada sore hari ini. Saran daripada kami, mari kita cari Tuhan setiap hari. Kita akui dosa, kesalahan, pelanggaran, kesilapan yang pernah kita lakukan, dan kita bertobat di hadapan Tuhan supaya kita benar-benar hidup kudus dan tidak melakukan pelanggaran yang pernah kita lakukan di hadapan Tuhan. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita benar-benar mengakui dan kita minta Roh Tuhan menuntut kita supaya kita bisa hidup kudus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang selanjutnya Bapak Ibu, baca firman, dengar-dengaran akan firman Tuhan, dan renungkan firman Tuhan siang dan malam. Nah, kita bisa menghidupkan firman ketika firman itu kita renungkan, kita hidupkan. Apabila firman yang kita baca hanya berlalu saja, kita tidak pernah merenungkan, apalagi kita menghidupkan, maka firman itu tidak akan hidup di dalam kehidupan kita. Maka orang tidak akan bisa melihat kita firman berjalan. Artinya, orang tidak akan bisa melihat Hamasiah berjalan. Dalam artian, suratan yang terbuka itu, yang bisa dibaca oleh semua orang tidak akan dilihat. Karakter Hamasiahnya tidak akan kelihatan pada kita. Maka dari itu Bapak Ibu, carilah Tuhan, dengar-dengaran akan firman Tuhan, hidup kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih. Kiranya bincang-bincang kita Bang menjadi berkat bagi teman-teman semuanya, bagi Bapak Ibu semuanya. Shalom alaikum bishim Hamasiah. Salam Aki. Shalom. Salam Aki Bang. Salam Aki. Aku kabarkan. Aku kabarkan. Injil. Kebenaran. Kebenaran. Haleluya. Oke, sampai jumpa lagi. Awas nih ngerjain saya lagi. Tak totok kowe. Thank you kawan ya. Ngobrol asik nih. Kita lanjutin lagi nih ngopi nih. Jangan sampai enggak nih. Satu lagi nih sama apa? Ini keripik ikan nih tuh. Nah, benar-benar lagi santai gitu. Nangka ya? Bukan. Pipi makanan Pondok Sambutan Permai. Dari Samarinda. Oh iya, Samarinda nyampe sini. Dari Samarinda. Jadi saya punya orang tua angkat di sana, di Banjarmasin. Ikan belida lah gitu. Iya. Saya punya orang tua angkat di Banjarmasin, sering kirimkan makanan kerupuk ini kepada kita, Bang. Oke. Nah, jadi kalau teman-teman datang, ini pasti bisa cicipi makanan ini, kerupuk ini. Kerupuk enak, bener. Namanya kuku macan ikan pipih. Pipih Mahakam. Pondok Sambutan Permai, Blok F nomor 4 Samarinda. Wow. Bagi teman-teman yang ada di Samarinda boleh mengunjungi toko ini ya. Bener-bener enak, nikmat, luar biasa. Ini jadi jauh sekali jadi promosi barang kok. Ya sekalian deh karena emang lagi santai kok ya. Oke, makasih ya semuanya. Tuhan berkati. Amin.